Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oh ya sahabatku semuanya, kali ini saya akan membahas masih lanjutan yang kemarin ya, bahwasannya kita ini memiliki perjalanan jiwa yang mana harus melewati atau mampu menyingkap tirai-tirai hijab yang ada di dalam jiwa kita yang menghalangi kita kepada cahaya ketauhidan ya. Dan kemarin itu sudah sampai ke tirai warna ungu spiritual atau ungu cemerlang atau ungu transparan, atau ungunya itu seperti kristal ada cahayanya gitu ya. Namun perlu diketahui itu juga masih merupakan hijab ya. Jadi masih ada tirai hijab yang harus kita singkapkan, yang mana jumlahnya itu ada 70 gelap dan 70 terang, dan semuanya itu masih merupakan penghalang kepada ketauhidan. Jadi jangan cepat berpuas diri ya, perjalanan kita itu masih jauh gitu. Makanya kenapa uh, Allah itu mewajibkan kita itu untuk menuntut ilmu ya, untuk mencari ilmu gitu, menggali ilmu gitu. Jadi wajib hukumnya bagi muslimin wal muslimat gitu kan. Jadi menggali ilmu, mencari ilmu sampai ke liang lahat gitu. Hadisnya seperti itu. Jadi kenapa kita dari lahir sampai lahir ngagubraga dunia ini ya, kita dilahirkan itu kan untuk beribadah kepada Allah ya. Untuk ibadah itu kan kita perlu ilmu, dan ibadah ini kan tidak hanya ibadah syariat saja, namun kepada ibadah batinnya pun maka kita perlu mengetahui dan mempelajari ilmu-ilmu batiniahnya juga. Salah satunya yaitu dengan cara menggali ilmu spiritual atau ilmu yang lebih tinggi lagi, yaitu ilmu tasawuf. Karena tasawuf ini kan berasal dari kata safa ya. Safa itu artinya suci. Jadi orang yang menjajaki, menapaki kesucian batin, kesucian lahir untuk menuju kepada Allah, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di dalam perjalanan jiwanya itu ya, perjalanan ruhaninya itu kita harus menyingkapkan 70 hijab yang gelap dan 70 hijab yang terang. Waduh, yang terang saja, yang bercahaya saja masih merupakan hijab, apalagi yang gelap ya kan. Nah, tentunya kan kita itu ya bener-bener yang nggak ada apa-apanya ya. Maksudnya kalau ingat ke situ tuh gimana gitu, hati tuh kayaknya tanpa Allah kita ini siapa gitu kan. Jadi makanya ya kita di sini jangan putus asa, jangan putus semangat, tetap semangat terus ya dalam menggali ilmu gitu. Dan kita kan ingin bertumbuh dan berkembang, tidak ingin ilmunya itu kan di situ-situ saja gitu kan. Masa dari umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kan kita tentu nggak ingin ilmu tuh di situ-situ aja kan, hanya ilmu syariat saja. Ibaratnya udah gitu Quran aja belum tentu hafal, hadis aja belum tentu hafal gitu kan. Maka dibarengi dengan ilmu batiniah gitu. Jadi walaupun belum hafal Quran, walaupun belum hafal hadis, paling enggak kan lahir batinnya itu balance gitu, seimbang gitu ya. Jadi kita perlu menggali ilmu batiniah, yaitu ilmu spiritualitas atau lebih tinggi lagi ilmu tasawuf. Namun perlu diingat juga kalau ilmu-ilmu seperti ini kita harus memiliki guru di alam nyata. Kitab memang kitab ya, buku, maksudnya kitab atau buku itu, buku ilmu itu hanya sebagai jendela ilmu atau buat tambahan saja, buat wawasan. Dan juga kayak kuliah-kuliah di online gitu ya, kayak pengajian
pengajian-pengajian online atau YouTube itu juga sebagai tambahan dan wawasan saja. Namun hakikatnya ilmu itu yaitu ilmu yang terucap dari mulut seorang guru atau seorang mursyid gitu. Jadi kita minimal di dalam kehidupan nyata ini kita punya guru gitu ya. Jadi jangan saya belajar online di mana, di Google lah, gurunya Google tuh siapa yang bikin, kan kita kan nggak kenal sama yang narasumber yang bikin artikelnya itu kan. Jadi sebaiknya digurukan. Jadi memang hidup itu harus punya guru ya, gurunya juga yang ilmunya yang yang ada sambungan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keilmuannya itu yang tetap bersumber kepada hadis dan Al-Quran gitu. Memang segala sesuatu ini semuanya bersumber pada Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Walaupun misalkan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Al-Quran, tapi kan itu ada kan. Contohnya begini, misalkan kayak walat taqrubu jinah gitu kan, dan janganlah kamu mendekati jinah gitu kan. Ya memang Al-Quran tidak menganjurkan, tapi kan melarang. Adanya dilarang itu berarti memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah maka itu Allah melarang jangan mendekati, apalagi berbuat gitu kan. Nah itu di situ berarti kan memang segala sesuatu itu ada dalam Al-Quran gitu. Seperti kita jangan memfitnah gitu kan. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuh gitu, daripada membunuh kan. Fitnah lebih kejam. Memang Al-Quran tidak menganjurkan kita memfitnah, tapi kan melarang. Adanya dilarang berarti memang fitnah itu ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi makanya jangan sekali-kali kita itu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit tidak sesuai Al-Quran. Justru semua yang ada di dunia ini, yang ada di darat dan di laut gitu kan, di langit dan di bumi, semuanya itu sudah tertuang dalam Al-Quran. Hanya manusianya saja mau menggali atau tidak. Karena di dalam satu ayat Al-Quran itu bisa memiliki 500 makna lahir maupun makna batin. Nah disitulah fungsinya kita belajar ilmu tasawuf atau ilmu spiritual ini. Jadi kita itu akan mampu memahami makna-makna yang tersembunyi di dalam ayat per ayat itu gitu. Jadi ada makna syariatnya, ada makna torikohnya, ada makna hakikatnya, ada makna makrifatnya juga ada gitu ya. Nah lanjut lagi, setelah yang warna tirai ungu itu kita singkapkan, maka akan tersingkap warna tirai yang warna putih. Putih juga ada dua ya, ada yang tebel gitu, ada yang masih ya ada energi negatifnya, ada juga yang putih transparan. Nah putih ini adalah aura atau tirai yang tidak dimiliki oleh agama lain, karena ini khusus orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam spiritualitas secara umum, ungu ini paling bagus, ungu udah paling tingkatan tinggi. Namun di dalam spiritualitas Islam, putih inilah yang paling bagus. Nah contohnya, kita ambil wudhu, terus kita sholat ya. Kalau bagi yang belum bisa melihat aura, coba praktekkan dipoto aura setelah sholat atau setelah wudhu terus sholat zikir gitu kan, terus kita foto aura. Nanti itu akan kita dapati di sekitar wajah kita ini ya, di sekitar kepala kita ini, itu semuanya warnanya putih. Walaupun warna aura kita misalkan dasarnya biru atau ungu atau kuning gitu kan, tapi nanti akan diliputi cahaya putih itu. Nah itu kenapa? Karena kita ibaratnya tuh abis bertauhid kepada Allah gitu, abis sholat gitu kan, abis zikir. Karena kan sholat itu kan zikir yang paling agung kan dalam sholat itu gitu, paling banyak mengingat Allahnya gitu. Makanya sholat itu kan ibadah yang paling wajib dan paling tidak boleh ditinggalkan sama sekali ya, terutama yang fardu gitu. Nah itu biasanya
auranya itu putih gitu di sininya itu, walaupun aura dasar kita itu warnanya ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang ungu gitu kan, ada yang merah gitu. Nah jadi intinya kalau dalam spiritualitas umum, ungu adalah sudah tahapan tertinggi dalam hal ketauhidan. Namun kalau dalam agama Islam atau dalam ilmu tasawuf atau spiritualitas Islami, putihlah yang paling bagus. Namun perlu diingat, putihnya itu yang putih cemerlang atau yang putih kristal gitu, yang putih bening bercahaya gitu ya. Nah itu biasanya orang-orang seperti ini nih, orangnya tuh sudah tawadu, sudah suka berhusnuzon kepada orang gitu. Pokoknya lebih baik kepribadiannya dan keadaan batinnya, ahwalnya, daripada yang warna ungu tersebut gitu. Karena ini akan didapati hanya orang-orang yang muslim, yang suka mengerjakan sholat gitu, atau ibadah lahir yang lainnya, atau ibadah batin lainnya. Biasanya ini yang seperti ini nih yang orang-orang religius atau spiritualis yang Islami, yang muslim gitu. Namun jangan cepat berpuas diri. Setelah putih dan putih transparan atau putih cemerlang itu, nanti kita singkapkan akan ada lagi tirai yang lainnya yang masih merupakan hijab. Subhanallah ya, betapa banyaknya gitu perjalanan jiwa itu kita yang harus kita singkapkan itu, ya Allah gitu ya. Ya itulah makanya kita perlu belajar ilmu batiniah ini ya. Oke, segitu saja dulu ya, sudah lebih dari 11 menit. Nanti kita lanjut lagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.